Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita membacakan daripada riwayat sejarah asal usul Banjar yang diceritakan oleh yang empunya cerita. Ulun bersama tim Said Yusuf Bahasim di Martapura akan membacakan daripada riwayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu billahi alayya. Ini adalah hikayat cerita Raja Banjar. Karena asal mulanya adalah saudagar keling, yang nama saudagar itu adalah Mangkubumi. Terlalu kaya, beberapa ia menaruh gudang yang berisi emas dan perak dan permata yang indah-indah seperti merah jamrud, dan beberapa ia menaruh kapal dan guci dan serupa dan gunting dan pilang dan pacalang. Syahdan adalah ia beroleh anak seorang laki-laki, maka dinamakannya Jatmika namanya, dan istrinya saudagar itu Siti Rana namanya. Maka empu Jatmika itu diperistrikan kepada seorang perempuan namanya Sirah Mangguntur namanya. Maka ia pun beranak 2 orang laki-laki. Dinamakannya lah yang anak yang tua itu Empu Mandastana namanya, dan yang muda itu dinamakan Lambung Mangkurat namanya. Sehingga beberapa lamanya ia duduk di dalam negeri keling itu dengan kasanangannya dan bersuka-sukaan dengan anak cucunya dan istrinya dan hamba sahayanya, serta dengan segala sahabat handai tolannya. Dengan beberapa lamanya maka Empu Mandastana itu pun telah balik, dan Lambung Mangkurat itu pun hampir balik. Maka Empu Mandastana itu pun besarlah. Maka saudagar Mangkubumi itu pun mendapatkan sakit, makin hari makin bertambah juga sakitnya. Maka Empu Jatmika pun memanggil beberapa tabib akan mengobati ayahandanya itu dengan beberapa yang dipersalininya kepada tabib itu. Beberapa hari masa, maka kepada tabib itu akan diberi beberapa hadiah, yaitu hadiah emas dan perak, dan diperhadiahkan kepada segala tabib dan beberapa ribu dinar diperhadiahkan saking kebaikannya untuk kesehatannya oleh orang yang kaya tadi itu. Syahdan, maka selamanya sakit itu saudagar Mangkubumi itu anak nda Empu Jatmika pun teramat masgul hatinya. Dan Empu Jatmika tadi itu menunggui kepada orang tuanya tadi itu. Maka kerajaan dan segala keluarga dan sahabatnya dan ayahandanya
Dan perempuan pun datang untuk bertenggu, itu berpuluh-puluh hari lamanya. Dan hamba sahaya pun ada hadir siang dan malam. Ia berjaga-jaga untuk membuat makanan orang yang berjaga-jaga dan bertunggu itu. Dan berpuluh-puluh hidangan pun diangkat orang seperti orang yang menurunkan pengantin. Syahdan, saudagar Mangkubumi itu tiada juga sembuh, hanya makin dhaif dan kering juga keadaannya. Maka saudagar Mangkubumi pun menyuruh memanggil anaknya Empu Jatmika itu, serta cucunya keduanya dan istrinya dan kaum keluarganya sekalian pun hadirlah ia. Maka kata saudagar Mangkubumi, hai anakku dan buah hatiku dan cermin mataku, karena rasaku ini hampir jua kiranya ajalku ini. Maka seraya ia dipeluk dan dicium serta bertangis-tangisan dengan sekalian itu. Maka berwasiatlah saudagar Mangkubumi itu kepada cucunya dan istrinya. Maka katanya, hai anakku, adapun jikalau aku telah kembali mangkat, biraduakan aku. Nah, ini biradu itu membersihkan ketika orang yang sudah meninggal, itu disebut biradu, memiraduakan. Jadi ujar saudagar kaya tadi itu, apabila aku kembali mangkat, maka biradukanlah aku. Maka hendaklah engkau baik-baik memeliharakan keluarga kamu dan sahabat handai tolanmu dan hamba sahaya, serta memeliharakan atasnya dengan layak kadarnya masing-masing, supaya terpelihara hormatmu dan supaya kasih kepadamu, dan jangan kamu kikir atas mereka itu. Artinya jangan kamu pamalar, bahasa banyak tuh, jangan ingken, jangan pelit atas mereka itu. Maka hendaklah engkau berbuat murah, karena dikasihi oleh manusia, dan bertambah-tambah berkat hartamu, dan mendapat kepujian di dalam dunia. Dan hendaklah engkau sabar akan amarah, karena sabar itu menjauhkan bala dan menyukarkan atas pekerjaan yang baik, dan atas berlambatan atas pekerjaan yang kejahatan. Kalau jangan diperbuat, hendaklah barang pekerjaanmu itu dahulukan dengan pikiran, dan hadirakan kesudahan pekerjaan itu, dan mengambil pengetahuan yang sempurna, serta didahulukan dengan musyawarah. Nah, jadi orang Banjar itu setiap ada pekerjaan tuh harus dimusyawarahkan supaya baik. Ini amanah wasiat daripada orang yang terdahulu. Dan harus berbudi baik. Jangan engkau menganiaya sesama manusia istimewa yang di bawah hukum, karena menganiaya itu segera mendatangkan bala, dan bahwa hendaklah engkau
berbuat benar atas pemerintahanmu itu, dan hukummu karena benar itu akan menghimpunkan nyawa kepada tempat kesenangan istimewa atas sekalian raja-raja, dan istimewa kepada orang-orang yang besar dan penghulu yang memegang hukum perintah atas segala manusia, dan demikian lagi kebajikan, yakni membuat kebajikan niscaya mendapat tiada kisos atasmu, yakni beroleh hukum kesakitan, dan jangan kamu membesarkan dirimu, yaitu sejahat-jahat perangai. Artinya jangan menyombongkan diri, jangan merasa paharatnya, jangan merasa paling mulia. Ini wasiat daripada orang-orang terdahulu. Jangan kamu membesarkan dirimu, yaitu orang yang suka membesar-besarkan diri adalah orang yang jahat-jahat perangai, yaitu perangainya syaitan. Dan jikalau ada orang datang kepadamu, maka segeralah memberi upacara, yakni memberi hormat kepada jamuan, supaya suka hati mereka itu, karena suka mereka itu menjadi kebajikan istimewa. Jadi orang Banjar di dalam wasiatnya ini, ciri khas orang Banjar nih, apabila ada tamu capat-capat ulahkan banyu, ujar orang Banjar bahari. Itulah ciri khas orang Banjar, berbuat baik, berbudi luhur. Itu wasiatnya. Karena itu akan menjadikan kebajikan atasmu. Maka ujar abahnya Empu Jatmika tadi itu, hai Empu Jatmika, sepeninggal aku ini, maka baik-baik kamu diam di negeri Keling, karena banyak orang yang besar-besar yang hendak membuat kecacatan kepadamu. Karena sebab harta dunia ini, jikalau kamu masih di dalam negeri Keling ini, maka tiada kamu menjadi orang besar, dan baik kamu lari dari dalam negeri ini, bahwa akan menjadi bahwa akan mencari tempat yang lain. Ujar abahnya Empu Jatmika nih, apabila aku meninggal kena ikam cari tempat yang lain, jangan begana di tempat ini, cari tempat yang lain. Supaya apa? Nah, jikalau kamu hendak berdiam pada tempat yang lain, maka carilah tanah itu yang akan membuat dusun, maka digali kira-kira 1 hasta dalamnya. 1 hasta tuh dari sini nah sampai ke siku ini 1 hasta ngarannya. Orang bahari. Maka tabuk kena tanah sekira-kira sahasta dalamnya. Maka ambil pada tengah malam. Jadi ambilnya tuh ada waktu tengah malam. Kira-kira sagumpal tanah itu, maka diganggamakan kena. Ujar abahnya Empu Jatmika nih, ikam ganggamakan kena. Apabila rasa tanahnya tadi itu hangat dan baunya harum, maka itu baik tempat ikam berdiam di situ, karena banyak berkatnya pada bumi itu, barang tanaman
Jadi barang tanam-tanaman itu menjadi baik. Dan itu akan tempat aman daripada segala pencuri dan basatru, artinya orang bakal lahigin kadada jauh, dan orang nang badagang pun itu kena banyak berkatnya. Dan batu dan batuah tanah itu lagi makmur dan sedikit yang sukar. Adapun jika tanah itu baunya harum tetapi dingin, maka kurang berkat tanah itu. Sama jahat dengan yang baik. Adapun jikalau baunya busuk atau hamis, artinya bau ganyir, tiada baik, tercela. Jikalau ditempatkan tanah itu niscaya beroleh kabinasaan kena. Artinya kada bagus. Bilanya tanah itu berbau buruk, kada bagus diganai. Jikalau ditempatkan tanah itu, jikalau didiami nih tanah itu, maka niscaya akan beroleh kabinasaan, ujar Sidin. Wasiat itu tuh. Dan tiada akan beroleh berkat. Sekali-kali tanaman pun kada baik. Jadi tanaman pun tiada akan menjadi setelah berpesan yang demikian itu kepada anaknya tadi tuh Empu Jatmika nih, kepada anak abahnya Empu Jatmika nih berpesan kepada Empu Jatmika. Maka kada beberapa lama saudagar pun meninggal dunia. Maka anak istrinya dan sekalian keluarganya pun bertangis-tangisan, dan sekalian sahabatnya dan handai taulannya dan orang-orang kaya sekalian pun datang, dan anaknya Empu Jatmika pun artinya anaknya Empu Jatmika nih kan menanamkan ayahnya, artinya menguburkan. Nah, jadi di sini dikisahkan bahwa kisah Banjar ini nih kada ada kisah dibakar. Iya. Nah, ini membuktikan bahwa kada ada sejarahnya dibakar. Seandainya agama yang lain mungkin ada yang dibakar. Nah, ini kada dibakar. Menanamakan berarti dikubur. Sehingga Empu Jatmika pun menanamakan ayahnya dan memperbuat seperti adat orang-orang yang besar zaman dahulu. Karena itu dari masa beberapa dharmanya emas dan perak dan warna kain dan rial itu pun dihamparkannya di lorong. Jadi berisi emas, berisi duit rial itu dihamparkannya di lorong, artinya di jalan. Nah, bahasa Banjar kan lorong. Nah, supaya diambil oleh orang fakir miskin, maka sukalah segala hati mereka itu yang miskin dan kasihnya. Nah, dan apabila ada utang piutang, sebab beroleh harta banyak setelah selesai daripada yang demikian itu, artinya membereskan apabila hutang piutang itu karena dibereskan oleh Empu Jatmika, maka masing-masing pun pulang ke rumahnya. Maka hari pun malam telah tiba, beberapa lamanya maka teringatlah akan wasiat ayahnya tadi tuh.
Jadi Empu Jatmika nih sudah lawas Imah meninggal abahnya. Lalu ketika malam keingatan pesan abahnya, maka tersebutlah perkataan Empu Jatmika, berpikir di dalam hatinya, jikalau aku berdiam di dalam negeri Keling ini, maka tiada beroleh kesenangan oleh aku, sebab orang datang kejahatan fitnah kepada aku. Maka aku menumpahi hartaku ini, maka baik aku lari daripada negeri ini, dan barang semuanya itu aku mencari tempat berdiam. Maka Empu Jatmika pun menyuruh dan memanggil Hulu Balang yang asal daripada keluarganya Jua, namanya yaitu Arya Magatsari, dan seorang ada dinamakan Temenggung Tatah Jiwa, dan keduanya itu yang akan memerintahkan sekalian, dan penghulu mereka itu yang menghabiskan segala jabatan itu, dan penghulu segala perdagangan dinamakan Wiramartas. Jadi usahanya itu untuk Wiramartas itu urusan ahli perdagangan, untuk Mangkubumi dan Hulu Balang itu Wiramartas dan Temenggung Tatah Jiwa. Jadinya bertiga. Jadi ahli pedagang itu dinamakan Wiramartas. Ialah yang tahu akan segala bahasa. Jadi Wiramartas ini harat segala bahasa. Bahasanya apa aja? Seperti bahasa Parsi. Nah, berarti orang Banjarbahari nah ahli bahasa Parsi ini sudah pernah ke Paris ini, sehingga ada bisa bahasa Parsi dan bahasa Ulanda dan bahasa Inggris dan bahasa Melayu dan bahasa Jawa dan bahasa Cina dan bahasa Bugis. Nah, menguasai Wiramartas tadi. Dan bahasa Bugis dan bahasa Makassar dan segala nakoda sekalian itu di bawah hukumnya Wiramartas. Jadi Wiramartas ini nama atur badagangnya iya, ahli bahasanya iya, dan mengatur perjalanan-perjalanan kepada nakoda pun Arya Wiramartas tadi. Maka sekalian itu pun disuruh panggil oleh Empu Jatmika serta keluarganya sekalian itu pun, dan hamba sahaya yang tua-tua sekali itu pun hadirlah menghadap Empu Jatmika di balai, menghadap kepada Empu Jatmika, dan bermusyawarahlah keluarga di dalam negeri. Apabila telah sempurna musyawarah itu, segala mufakat itu, maka dihiasilah oleh orang akan kapal yang bernama Prabu Bakisa atau Prabakisa, akan kapal, dan dihiasilah kanaikannya Empu Jatmika dan segala kapal yang lain, dan pilang pencalang dan koteteng sekaliannya itu pun daripada didandani orang setelah sempurna pemakaian kapal tadi itu dan melengkapi daripada segala kelengkapan itu, maka dimuatkanlah sekalian harta dan diperkakasi kapal-kapal itu. Maka Sahdan, Empu Jatmika serta anak istrinya itu, ibu dan keluarganya
dan hamba sahaya pun berlengkapan naik kepada kapal Prabu Bakisah tadi, dan setengah kapal yang lain apabila datang angin yang baik maka sekalian pun angkat jadi ketika datang angin yang baik maka sekalian pun angkat maka berangkatlah kapal itu serta berlayarlah kapal-kapal yang lain. Jadi kapal dari itu bukan hanya kapal Prabu Bakisah saja, kapal-kapal yang lain pun ikut juga berlayar. Maka beberapa lamanya di laut, berarti beberapa lamanya itu berarti lawas di laut tuh. Berbulan-bulan, karena belum ada itu zaman mesin, hanya berbentuk kapal layar. Maka beberapa lamanya di laut datang kepada suatu pulau yang dihampirinya itu, mencari tanah seperti apa yang dipesankan oleh ayahnya Empu Jatmika. Tiada juga diperoleh, maka sangat masgul hatinya Empu Jatmika itu. Hatta maka antara beberapa harinya datang pada laut hujung tanah di mana berlabuhlah kapal Prabu Bakisah itu dengan 10 pilang. Artinya 10 pilang itu anak-anak kapal yang lain dari itu. 10 berisi bersama-sama artinya bemandak bersama-sama kapal Prabu Bakisah itu di hujung tanah ngarannya. Tatkala waktu tengah hari Empu Jatmika tidur dengan masgulnya apabila jadi taguring Empu Jatmika nih taguring pada siang hari tadi tuh. Bamimpilah ia bertemu dengan ayahnya. Seraya berkata ia, "Hai anakku." Ujar abahnya Empu Jatmika tadi. "Hai anakku, jangan